Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale. Kali ini saya merespon atau mendiskusikan ya persoalan sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang baru saja terjadi pada beberapa hari yang lalu. Kemudian kejadian itu sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan moral, kemudian persoalan agama, persoalan norma. Jadi kita selaku generasi kaula muda, baik pria maupun perempuan, mesti mengambil hikmah atau mengambil pelajaran daripada setiap persoalan, setiap kejadian, setiap peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi ini sangat mengejutkan warga Kota Makassar, yaitu dua pasangan sejoli. Kedua pasangan sejoli ini menjalani hubungan yang sudah cukup lama. Kemudian dari tahun ke tahun sudah melakukan kesalahan-kesalahan berupa aborsi, akan tetapi baru ketahuan atau kedapatan pada bulan Juni ini di tanggal 5 yang kemarin ya, kalau nggak salah itu hari Minggu, itu ketahuan di sebuah kos-kosan yang didapati oleh bapak kosnya. Itu ada pasangan sejoli yang sudah dari 2012 hingga bulan Juni ini baru ketahuan. Nanti saya baca beritanya, saya ambil dari Liputan 6 ya, khusus untuk Makassar. Nanti saya baca beritanya. Baru-baru ini warga di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan 7 janin yang disimpan di dalam kotak makan. Polisi pun langsung menyelidiki kejadian tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Reonal Trauli Simanjuntak mengatakan 7 janin yang disimpan di dalam kotak makan itu ditemukan pada Minggu tanggal 5 bulan 6 2022. Penemuan itu bermula dari seorang pemilik indekos yang hendak membersihkan kamar yang telah lama ditinggal penyewanya, orang yang sewa ya, yang kosnya. Kamar kos itu sementara kosong. Pemilik kos pun berinisiatif membersihkan karena ada yang mau huni. Kebetulan masih ada barang dari penghuni lama, kata Reonal Rabu pada tanggal 8 bulan 6 2022. Saat sedang membersihkan, pemilik indekos pun melihat masih ada beberapa barang yang ditinggalkan oleh penyewa kamar sebelumnya. Namun dia belakangan curiga setelah mencium bau amis menyengat dari dalam kardus tersebut. Setelah dibuka lanjutnya ternyata terdapat 7 janin bayi yang disimpan di dalam kotak makan yang kemudian disembunyikan di dalam kardus tersebut. Reonal mengaku bahwa pihaknya kini telah menyerahkan janin-janin itu ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Janin bayi itu saat ini diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk otopsi. Jadi hasil otopsi itu yang bisa memberikan informasi janinnya berumur berapa, jelas dia. Pihak kepolisian pun bergerak cepat untuk menyelidiki kasus tersebut. Tak butuh waktu lama, penyelidikan itu berbuah hasil dan berhasil menangkap 2 orang pelaku. Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto mengatakan bahwa keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya merupakan pasangan kekasih. Kedua pelaku sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, kata Budi.
Budi enggan menyebutkan identitas kedua tersangka tersebut, namun berdasarkan hasil penelusuran tersangka, perempuan dalam kasus tersebut berinisial NM dan ditangkap di Konawe, Sulawesi Tenggara. Sementara kekasih NM ditangkap di Kalimantan. Keduanya masih dalam perjalanan ke Makassar, imbuhnya. Dia menjelaskan bahwa janin-janin itu merupakan hasil dari hubungan di luar nikah kedua tersangka sejak 2012. Kedua pasangan ini tega menggugurkan kandungannya lantaran belum mau menikah. Pelaku perempuan memang bekerja di bidang kesehatan, sehingga dia memang paham cara aborsi jelasnya. Nah, ini kawan-kawan sekalian, saudara-saudara saya baik perempuan maupun pria maupun laki-laki kita ini mesti banyak mengambil hikmah, mengambil pelajaran di balik setiap kejadian-kejadian seperti ini. Kita perlu tahu bahwa aborsi itu merupakan sebuah perbuatan yang amoral, yang bertentangan dengan moral, bertentangan dengan norma maupun bertentangan dengan anjuran agama, ya. Baik dalam Islam maupun dalam undang-undang, ya, itu sangat dilarang sekali, ya. Misalnya saya baca di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra 17:31 dan 33, ya. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Lanjut, ya. Kemudian, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan hak. Dan barang siapa dibunuh secara jalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan. Jadi terminologi aborsi ini kan kalau di dalam ilmu kedokteran itu yaitu menggugurkan, ya, menggugurkan sudah barang tentu yang digugurkan adalah janin, ya, janin tersebut yang digugurkan. Jadi melalui kejadian seperti ini, peristiwa seperti ini, semoga menjadi catatan, kemudian semoga menjadi pelajaran, kemudian menjadi hikmah bagi saya, kemudian bagi kawan-kawan, bagi saudara-saudara saya yang baik perempuan maupun laki-laki. Kita boleh berpacaran, kita boleh suka sama suka, akan tetapi ada waktunya, ada saatnya untuk kita menikah, kemudian, ya, menghalalkan begitu seorang perempuan bagi kita itu kan, itu ada saatnya, ada waktunya. Bukan berarti dengan cara mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum Allah maupun dengan undang-undang. Itu saya kira melalui pesan singkat ini semoga menjadi introspeksi bagi kita semua bahwa sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah, sudah dilarang oleh undang-undang, maka mesti kita harus patuh dan tertib. Kemudian kita harus mengikutinya. Karena apalagi yang melarang adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu kita, ya, khusus selaku muslim, ya, kita yang beragama Islam, sudah barang tentu harus menghormati, mentaati, dan itu sudah merupakan kewajiban, merupakan fardu ain untuk kita bahwa yang namanya hukum Allah itu tidak boleh dilanggar, tidak boleh lewati begitu. Mungkin itu dari saya, semoga menjadi hikmah untuk kita semua, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dah.